Salam belajar sepanjang hayat, kita jumpa lagi di teori asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat mudah menemukan asam dan basa, maka kita harus pelajari secara mendalam. Cuka, asam sitron pada jeruk, asam di lambung kita, asam klorida, itu adalah kelompok asam. Sedangkan kapur sirih, soda api, natrium hidroksida itu adalah basa. Asam dan basa memiliki sifat yang berbeda, dan dulu untuk membedakannya dengan metode dirasakan. Jadi kalau asam itu rasanya asam, masam di lidah. Basa itu terasa pahit di lidah dan kalau dipegang itu licin. Namun kita tahu bahwa asam maupun basa itu sifatnya korosif dan beracun apabila dalam konsentrasi yang tinggi, dan tentu sangat berbahaya dengan cara dirasakan. Lalu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka untuk menentukan asam dan basa bukan lagi dengan dirasakan tapi sudah menggunakan kertas lakmus. Apabila larutan itu asam, dapat memerahkan lakmus biru. Sedangkan kalau dia disebut basa apabila mampu membirukan kertas lakmus merah. Ada lagi pH meter dan indikator universal. Kalau kertas lakmus ini kan hanya bisa membedakan asam dan basa tanpa tahu dia punya pH. Nah, supaya tahu pakai pH meter atau indikator universal. Dan bila pH-nya kurang dari 7 dia disebut asam. pH-nya lebih dari 7 disebut basa, dan netral apabila pH-nya sama dengan 7. Kita lihat definisi asam dan basa. Apa sih dasar untuk menentukannya? Ratusan tahun menjadi rumusan masalah bagi para kimiawan, dan ada 3 teori yang terbaik yang akan kita bahas, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kita mulai dari teori asam basa Arrhenius. Tahun 1884, Arrhenius, seorang kimiawan Swedia, menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion hidrogen. Dan dia disebut basa kalau dilarutkan dalam air melepaskan ion hidroksida. Nah, contoh misalkan gas asam klorida itu disebut asam oleh Arrhenius. Kenapa? Karena HCl itu akan terionisasi menghasilkan ion H positif di dalam air. CH4 memang dia punya atom H, tapi dia tidak menghasilkan ion H positif. Jadi dia bukan asam Arrhenius. NaOH, natrium hidroksida, ini basa Arrhenius. Karena ketika dia diionisasikan dalam air, dia menghasilkan ion hidroksida, OH negatif. Konsep asam basa Arrhenius ini hanya terbatas pada kondisi pelarutnya adalah air. Jadi kalau bukan air pelarutnya, teori asam basa Arrhenius ini tidak bisa menjelaskannya. Oleh karena itu, Bronsted, kimiawan Denmark, dan Lowry, kimiawan Inggris, tahun 1923, mengajukan definisi asam basa yang lebih luas, yaitu reaksi asam basa yang mereka teliti itu selalu melibatkan transfer proton atau ion H positif dari satu zat ke zat yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah donor proton dan penerimanya disebut dengan basa. Kita lihat contoh HCl dilarutkan dalam air. HCl itu sebagai asam, H2O sebagai basa. Kenapa bisa demikian? Kita lihat. HCl itu kan hanya diberikan kepada H2O.
muatannya awalnya netral jadi negatif karena protonnya diberikan kepada H2O. H2O ini penerima proton, tadinya dia netral menjadi bermuatan positif 1. Hanya 2 menjadi H3, ini hanya 1 menjadi tak ada H. Kita lihat di sini. Nah ini HCl. HCl ini hanya diberikan menjadi Cl negatif. H2O menerima H menjadi H3O positif. Kita lihat juga H2O menerima proton itu dari HCl itu menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O nih, sini. Jadi dia punya 2 pasang elektron bebas, satu yang dipakai untuk mengikat H positif sehingga terbentuk ion H3O positif. Ini disebut ion hidronium. Jadi ingat ya, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry selalu terkait serah terima proton dan juga penerima proton itu mesti punya pasangan elektron bebas. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini NH3 dilarutkan dalam air. NH3-nya sebagai basa, H2O-nya sebagai asam. Nah, ini dia. Kenapa demikian? Karena NH3 ini adalah penerima proton. Tadinya muatannya 0, netral, sekarang menjadi bermuatan positif. Hanya 3 menjadi 4. Nah, H2O ini tadinya hanya 2, netral. Karena dia memberikan protonnya pada NH3, dia menjadi OH negatif, bermuatan negatif. Hanya tidak tinggal 1, tadinya 2. Nah, kita lihat di sini. Ini NH3. Dia mesti punya 1 pasangan elektron bebas untuk berikatan dengan H positif, sehingga terbentuk ion amonium ya. Dari kedua contoh tersebut terlihat bahwa asam Bronsted-Lowry harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H positif. Syarat kedua, basa Bronsted-Lowry harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan ion H positif yang didonorkan oleh asam. Kemudian kelebihan definisi oleh Bronsted-Lowry ini bandingkan dengan Arrhenius adalah teori Bronsted-Lowry ini dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa dalam fase gas padat cair larutan dengan pelarut selain air ataupun campuran heterogen. Nah, sebagai contoh reaksi antara gas NH3 amonia dan gas asam klorida yang sifatnya asam itu membentuk asap amonium klorida. Reaksinya seperti ini. Gas, asap itu butiran padat ya. Nah, yang mana pada teori Arrhenius ini tak bisa dijelaskan karena nggak ada pelarut airnya. Kita lihat beberapa zat dapat bertindak sebagai asam, namun juga bisa sebagai basa sekaligus. Contohnya air, HCO3 negatif, dan H2PO4 negatif. Nah, zat ini disebut amphoter atau amfiprotik. Kenapa zat itu bisa sebagai amphoter? Karena dia dapat berperan sebagai asam bila direaksikan dengan zat yang lebih basa darinya. Atau dia bisa bertindak sebagai basa bila direaksikan dengan zat yang lebih asam darinya. Contohnya air. Air ketemu dengan amonia, dia akan sebagai asam karena air lebih asam daripada amonia atau amonia lebih basa dari air. Tapi air bisa sebagai basa kalau dia ketemu asam klorida karena asam klorida lebih asam dari air atau air lebih basa daripada asam klorida. Kita lihat teori asam basa Lewis. Pada tahun yang sama di
1923, Lewis, seorang kimiawan Amerika Serikat, mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry, yang menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, basa adalah donor pasangan elektron. Kita lihat contoh teori asam basa Lewis, reaksi antara BF3 dan NH3. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya proton atau H positif ya. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit terluarnya, kulit valensinya seperti BF3 juga dapat berperan sebagai asam. Nah, misalkan BF3 di sini sebagai asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Jadi NH3 ini adalah pemberi atau donor pasangan elektron, sedangkan BF3 adalah penerima. Maka ini adalah asam Lewis, ini adalah basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Karena pasangan elektron yang dipakai bersama ini disumbangkan oleh NH3 saja untuk keduanya. Apa kelebihan dari teori asam basa Lewis? Yaitu dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam semua fase yang tidak melibatkan transfer proton. Nah, ini teori yang paling baik untuk asam basa. Nah, misalkan reaksi antara oksida asam ya, CO2 dan SO2 dengan oksida basa seperti MgO dan CaO, reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks seperti FeCN6 3 negatif, AlH2O 6 3 positif, dan CuNH3 4 kali 2 positif, dan sebagian reaksi dalam kimia organik. Nah, ini contohnya. Ini ada CaO dan SO2 ya. Dimana kita lihat ada pasangan elektron yang diberikan oleh CaO kepada SO, sehingga CaO ini sebagai pemberi, ini sebagai basa ya. Ini penerima adalah sebagai asamnya. AlH2O. Nah, ini Al ini juga penerima, ini sebagai asam ya. H2O-nya sebagai basa. Cu2 positif dengan NH3. Ini juga menerima pasangan elektron bebas dari amonia. Ini disebut asamnya Lewis, ini disebut basanya Lewis. Nah, ketiga reaksi ini tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Hanya bisa dijelaskan dengan teori asam basa Lewis. Kita lihat contoh soal dan pembahasan. Tentukan manakah asam dan basa dalam reaksi asam basa berikut dengan memberikan alasan yang didasarkan pada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry atau Lewis. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nomor 1, HCN plus H2O menghasilkan Cn negatif dan H3O positif. Nah, ini berdasarkan teori asam basa Arrhenius. HCN ini adalah asam Arrhenius. Karena HCN ini dapat melepaskan ion H positif. Ditangkap H2O ya, menjadi H3O positif. Jadi jelas ini adalah asam Arrhenius. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, HCN adalah asam Bronsted-Lowry karena mendonorkan proton sehingga menjadi ion Cn negatif. Ini hanya diberikan kepada H2O. Maka H2O jadi H3O positif, HCN menjadi Cn negatif. Jadi menurut Bronsted-Lowry, HCN ini adalah asam.
asam bronsit lauri. Sedangkan H2O adalah basa bronsit lauri. Menurut teori Lewis, H2O adalah basa Lewis karena apa? Dia mendonorkan pasangan elektron kepada ion H positif yang berasal dari molekul HCN, membentuk ion H3O positif. Sedangkan H positif dari HCN adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari atom O pada H2O. Nomor 2. Teori Arrhenius dan Bronsit-Lowry tak dapat jelaskan reaksi ini. Nah, berdasarkan teori Lewis, Cn negatif ini adalah basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron kepada ion Ni2 positif, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan Ni2 positif adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari Cn negatif. Terima kasih.